اهدنا الصراط المستقيم. Di dalam kesalahan saja. Dan ini yang ditanbih oleh Syekh Ar-Rajihi rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala terkait dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari fa innahu halikun, kata beliau fihi tafsil. Ini harus dirinci. Iya, in kana aliman mujtahidan, kalau dia orang yang berilmu dan dia berijtihad, ya, dan dia telah sampai dengan ijtihadnya kepada apa yang dia pegang, tapi ternyata salah, maka orang yang seperti ini bukan binasa, justru dia terkadang bisa dapat pahala karena ijtihadnya. Dia jatuh dalam kesalahan. Kesalahan tersebut karena ijtihadnya dia. Ya, dia memandang bahwasanya hal tersebut ya dari jalan kebenaran, tapi dia salah. Nah, kesalahan ini tidak boleh untuk diikuti. Tetapi tidak boleh kita katakan, oh dia binasa, dia menyimpang, sesat, harus ditahdzir. Nah, ini tidak boleh, tidak adil kalau seperti itu. Nah, ya. Nah, disinilah harus kita adil dalam menyikapi seseorang. Ada orang yang jatuh di dalam kesalahan, ya, jatuh di dalam penyimpangan. Tetapi dia adalah orang yang dikenal di atas kebaikan, di atas sunnah misalnya. Jatuh dalam kesalahan, kesalahannya jangan diikuti. Tapi orangnya tidak boleh sampai ditahdzir kemudian ya, dicap sesat, menyesatkan. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan. Ya, sama seperti sebagian orang yang memandang Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyimpang. Kenapa? Ya karena katanya Al-Hafidh dan An-Nawawi itu mentakwil sifat-sifat Allah. Nah, ini di dalam pembahasan asma wa sifat beliau mentakwil. Ya, padahal dari akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam bab asma wa sifat tidak ada takwil-takwil di dalamnya. Dalam pengertian takwil hanya berdasarkan akal semata. Nah, memalingkan maknanya dari hakikatnya. Nah, ini penyimpangan. An-Nawawi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar itu jatuh di dalam hal tersebut. Nah, sebagian orang menyikapi apa? Oh, enggak, Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar ini menyimpang, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini berlebih-lebihan. Ya betul, memang beliau jatuh di dalam hal tersebut, tetapi ulama memberikan uzur kepada mereka. Karena An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar ini orang yang kebaikannya terlalu banyak. Iya. Dan beliau memang pada dasarnya prinsipnya mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau tergelincir dalam kesalahan. Kesalahan dalam hal tersebut kita tidak boleh ikuti. Tetapi tidak boleh ya kemudian kita mentahdzir mereka, apalagi mengatakan secara mutlak oh mereka ini Asy'ari misalnya. Ada sebagian orang berpikir begitu ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar An-Nawawi Asy'ari. Nah, kenapa? Oh dia mentakwil Asy'ari itu berarti ini keliru ya. Dia salah di dalam menghukumi An-Nawawi atau Al-Hafidh seperti itu. Mereka bukan Asy'ari. Nah, karena kalau Asy'ari dikatakan Asy'ari itu suatu pemikiran yang banyak, bukan hanya dalam masalah ta'wil. Nah, tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian masalah iman, banyak perkaranya. Ya. Jangan langsung dikatakan An-Nawawi, Al-Hafidh ini Asy'ari, menyimpang. Nah, ini kekeliruan. Ya. Apalagi seperti kelompok Haddadiyun ya, yang dia sampai memerintahkan untuk membakar kitab An-Nawawi sama Al-Hafidh Ibnu Hajar karena sudah menyimpang katanya. Ini gulu di dalam menyikapi kesalahan. Seorang itu harus bersikap adil dan insaf di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan agar jangan sampai jatuh di dalam penyimpangan, yakni gulu ya, tetapi jangan juga jatuh di dalam sikap lembek. Lembek itu ada penyimpangan dia biarkan aja, oh enggak masalah, enggak usah biarkan aja. Nah, ini lembek namanya. Nah, Ahlus Sunnah itu berada di pertengahan.
tidak terlalu lembek ya dalam menyikapi kesalahan, tapi jangan juga terlalu keras, gulu berlebih-lebihan, jangan. Wasat, pertengahan. Ya, pertengahan. Nah, inilah jalannya para ulama rahimahumullah taala. Ya, para ulama juga mengingatkan dari kesalahan-kesalahan. Ya, kesalahan itu tidak didiamkan. Ada orang menyimpang, diingatkan penyimpangannya. Ya, bukan malah diagung-agungkan orangnya. Nah, bukan. Tetap diwaspadai, tetapi jangan sampai gulu, jangan berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi orang yang seperti ini, kalau dia jatuh di dalam kesalahan karena ijtihad dan dia memang layak di situ, ya, maka dia kesalahan yang dia lakukan tidak diikuti, ya, tetapi ya apa yang dia lakukan dari kesalahan dijauhi dan orangnya tetap ya kita maafkan di dalam perkara tersebut, ya. Kalau dia dikenal memang orang yang berada di atas kebenaran. Berbeda kalau ada orang jatuh dalam kesalahan yang memang dia berprinsip menyimpang dari dasarnya, bukan ahlu sunnah wal jamaah, ya, memang menyimpang dari awalnya, dari dasarnya. Kemudian dia menyimpang dalam pembahasan, wajar orang tahdzir dia, karena memang dasar prinsipnya, dasar pemikirannya sudah menyimpang. Nah, itu ulama berbeda dalam menyikapi itu. Nah, ya sama ketika kita melihat ya ada ulama kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, asatidzah kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah jatuh dalam kesalahan, ya kesalahan itu perlu dilihat. Ya, orang ini, ustadz ini misalnya, dia asalnya berada di atas sunnah, kemudian jatuh dalam kesalahannya, ya kita tidak boleh ikuti karena manusia ya. Siapapun dia pasti pernah jatuh dalam kesalahan. Tidak ada orang yang maksum. Andaikan kita mau mengikuti ustadz yang bebas dari kesalahan, tidak ada di dunia ini yang seperti itu. Dan kita tidak akan pernah belajar. Ada ustadz yang dianggapnya menyimpang, oh saya tidak mau ikut ustadz itu. Kenapa menyimpang sudah? Subhanallah. Saya tidak mau ikut ini. Kenapa? Oh menyimpang dia sudah. Nah, akhirnya dia pun tidak belajar akhirnya. Nauzubillahi min zalik. Ini talbis iblis terkadang kepada sebagian penuntut ilmu, ya, yang hakikatnya ingin menjauhkan dia dari majelis ilmu, menjauhkan dia dari majelis ilmu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, makanya hal yang seperti ini terkadang jangankan kepada orang-orang yang datang belakangan, para sahabat saja itu ada terjadi kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Namun hal tersebut diberikan uzur kepada mereka. Ada sebagian sahabat, bayangkan, yang masih menghalalkan khomer. Nah, ini mungkin tidak terpikir oleh kita, ya kan? Itu ada dari sahabat menghalalkan khomer, bayangkan. Ya. Padahal khomer itu kan jelas haramnya. Karena memang ada syubhat pada dia. Ada syubhat pada dia. Yani dulu khomer itu dihalalkan dalam Islam. Dulu. Sebelum Islam itu sempurna syariatnya, dulu masih dibiarkan oleh Nabi. Sahabat minum khamar ya karena memang minuman mereka itu. Jadi orang Arab dulu itu ya istilahnya sarapan paginya khamar. Sarapan paginya khamar. Dan mereka itu di dapur mereka itu sudah khamar itu sudah ada. Nah, Nabi awal-awal diamkan aja. Ya karena kalau langsung turun syariat haram khamar, ya mungkin tidak banyak orang yang mau masuk Islam. Kenapa? Ya karena hal yang langsung tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Nah, ini juga dari seseorang ketika menyampaikan kebenaran itu, ya, dia tidak langsung menyampaikan sesuatu, ya, dari kebenaran, yang nanti berakibat buruk bagi dirinya dan bagi dakwahnya. Nah, itu kurang tepat namanya. Nabi saja tidak seperti itu. Ya, Nabi saja tidak seperti pelan-pelan. Nah, baik. Jadi kita kembali tadi, ya, terkait dengan sahabat tadi yang ada sebagian dinukilkan yang sampai menghalalkan khamar. Tapi apakah mereka para sahabat atau sebagian sahabat ini yang bersikap seperti itu langsung kita sesatkan? Ini sahabat sesat. Oh enggak.
Kenapa? Karena ada syubhat pada dia waktu itu. Nah, dan diriwayatkan akhirnya beliau pun rujuk darinya. Nah, itu kan karena ijtihad saja. Nah, apakah dengan hal tersebut kita ikuti kesalahannya? Oh, tidak apa-apa minum khamar. Kenapa? Sahabat membolehkan, sebagian sahabat. Ini khilaf. Tidak masalah, khilaf ini. Nah, ini sebagian orang terkadang nggak ngerti pembahasan khilaf, ya. Segala sesuatu dia anggap khilaf. Nah, tidak masalah, ini khilaf juga. Ini pada hakikatnya orang yang seperti ini nggak tahu masalah khilaf, ya. Tetapi dia memposisikan dirinya seperti orang yang paham sekali masalah khilaf, padahal dia tidak tahu masalah khilaf. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi terkait dengan seseorang yang jatuh di dalam kesalahan dan itu terjadi karena ijtihadnya, ya, yang seperti ini tidak boleh, ya, untuk kita berlebih-lebihan di dalam menyikapinya. Nah, sama dalam pembahasan fikih juga disebutkan contohnya juga, ya, seperti sebagian sahabat, ya, ada yang berpendapat tentang masalah haji, ya. Itu berbeda pendapat para sahabat mana haji yang lebih utama. Karena haji itu ada 3, ada haji ifrad, ada haji qiran, dan ada haji tamattu. Mana yang lebih utama dari 3 haji ini? Kalau sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu berpendapat dengan haji ifrad atau haji qiran yang lebih utama. Sementara Ibnu Abbas, dan itu pendapat yang benar, beliau berpendapat bahwa haji tamattu yang lebih utama, dan itu yang pendapat yang benar. Nah, itu pendapat yang benar. Terjadi khilaf, ya, tetapi pendapat Ibnu Abbas ini lebih sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya itulah pendapat para ulama di masa sekarang ini, bahwa haji tamattu itu lebih utama. Nah, terjadinya kesalahan dari sebagian sahabat itu dimaafkan, maghfurun anhu, apalagi ini hanya karena ijtihad saja. Rasulullah bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar ijtihadnya, maka baginya 2 pahala. Nah, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Kalau dia berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala. Jadi tetap salah tetap dapat pahala. Ya salah memang tapi tetap dapat pahala. Nah, bagi orangnya itu, tetapi bagi kita yang sudah tahu kesalahannya, tidak boleh ikut kesalahannya. Kalau ulama itu yang salah, dia dapat pahala karena dia ahlul ijtihad. Kalau kita bukan ahlul ijtihad, tapi masih saja ngikuti orang yang salah, kita berdosa. Kitanya berdosa. Harus ikut yang benar. Harus ikut apa? Harus ikut yang benar. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ucapan Al-Imam Al-Barbahari di sini, fa innahu halikun, ini butuh dirinci, ya. Ini butuh dirinci. Jadi dia fa innahu halikun, ya, apabila dia menyengaja untuk meninggalkan kebenaran, maka dia memang binasa. Adapun kalau dia menyimpang, ya, karena ijtihad dia, maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan binasa. Ya, minimalnya kita katakan dia berada di atas kesalahan, ya, dan kesalahannya jangan diikuti. Baik, itu yang pertama, ya. Adapun yang kedua, ya, yaitu orang yang memang menentang kebenaran dan menyelisihi orang sebelumnya dari kalangan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka yang seperti inilah sesat dan menyesatkan syaitan yang menginginkan kejelekan bagi umat ini. Nah, Syekh Ar-Rajihi juga mentaklik ucapan beliau di sini. Ini apabila dia menentang kebenaran, ya, dan meninggalkan kebenaran tersebut karena hawa nafsunya, ya, bukan karena ijtihadnya. Nah, akan tetapi karena mengikuti hawa nafsu, maka yang seperti inilah dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Yang seperti inilah yang dikatakan syaitan yang menginginkan kejelekan bagi umat ini. Iya. Dan itu pun kata beliau perlu dilihat lagi penyimpangannya dalam hal apa. Penyimpangannya dalam hal apa? Di sini Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan, ya,
fa innahu dhalun mudil syaitonun murid. Dia sesat menyesatkan syaitan. Sampai beliau sebutkan setan yang menginginkan kejelekan bagi umat ini. Ini beliau ucapkan seperti ini karena semangat Imam Al-Barbahari di dalam membela kebenaran. Semangat beliau di dalam membela kebenaran. Ya, dan semangat beliau di dalam meruntuhkan kebatilan dan syubhat ahlul batil dari kalangan ahlul ahwa wal bid'ah. Nah, sampai terucap kalimat ini. Ya, walaupun pada hakikatnya ini juga perlu dirinci. Penyelisihannya tersebut, ya, apakah penyelisihan yang besar atau penyelisihan yang kecil, yang ringan? Ya, kalau penyelisihannya besar, nah, yang memang sampai pada hukum seperti ini, ya maka kita katakan sama seperti ucapan Imam Al-Barbahari di sini. Sesat menyesatkan syaitan yang menginginkan kejelekan bagi umat ini. Tetapi kalau penyimpangan yang ringan, ya, terkadang tidak bisa disifatkan dengan sifat yang beliau sebutkan di sini. Nah, tidak bisa disifatkan dengan sifat yang beliau sebutkan di sini. Yani dalam permasalahan-permasalahan yang memang di situ ada ijtihad para ulama, ya. Seperti misalnya masalah mengangkat kedua tangan di dalam sholat, atau dalam masalah jalsatul istirahat, duduk istirahat di dalam sholat, ya kan? Dan selainnya dalam permasalahan-permasalahan fikih, ketika ada yang menyelisihinya, ya, maka kita katakan dia menyelisihi sunnah dalam hal tersebut. Dia menyelisihi sunnah di dalam hal tersebut. Ya, tidak bisa ya langsung dikatakan, oh dia sesat, menyesatkan, menyimpang, setan itu. Tidak bisa. Artinya begini, beliau ingin terangkan, seseorang itu kalau menghukumi kesalahan, itu juga harus dengan adil dan insaf. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Dan perlu dibedakan antara penyimpangan yang berat dengan penyimpangan yang ringan. Kalau penyimpangan yang memang berat, ulama tegas memang. Ada yang menyebut dajjal, minad dajajilah. Ini dajjal, ini pendusta besar. Nah, kalau memang sudah penyimpangannya besar, terkadang butuh tahdzir yang besar pula. Seperti para ulama kita dalam mengingatkan penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang, terkadang keras mereka. Ya. Seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala, muhaddis negeri Yaman. Nah, ketika beliau membantah Yusuf Al-Qaradawi, ya, salah seorang tokoh, ya, yang menyimpang, nah, tatkala itu hadahullah, semoga Allah memberi hidayah kepadanya, beliau mengarang buku. Syekh Muqbil mengarang buku mentahdzir Yusuf Al-Qaradawi. Judul bukunya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Tahu apa artinya itu? Iskatul Kalbil Awi, mendiamkan anjing yang menggonggong, si Yusuf Al-Qaradawi. Itu bukunya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Ini keras atau ringan ini? Keras ini. Nah, itu ulama itu, ya, jangan disalahkan, ulama Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, ya karena memang penyimpangannya berat, terlalu berat, ya, terkait dengan Yusuf Al-Qaradawi ini. Nah, yang beliau pernah memuji, ya, pemilu yang terjadi, ya, sampai dia katakan ini yang sampai Syekh Ibnu Utsaimin saja menghukumi dia, ya, orang ini kafir atau mendekati kekafiran. Masa dia bilang, ya, ketika memuji pemilu yang menang ketika itu dengan suara 99%. Katanya apa? Ini kalau Allah saja, ya, hadir di muka bumi ini, kemudian disuruh orang memilih, dia tidak akan dapat suara seperti ini. Ya. Sampai berucap seperti itu Yusuf Qaradawi. Akhirnya Syekh Ibnu Utsaimin ditanyakan kalimat seperti itu kepada beliau, katanya orang ini sudah kafir atau mendekati kekafiran. Ya, karena penyimpangan luar biasa. Penyimpangan yang luar biasa. Nah, dan banyak lagi perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Jadi ada memang para ulama itu kalau kita lihat sebagiannya dalam menyikapi kesalahan keras mereka memang.
tegas mereka memang. Kenapa? Kesalahannya memang sudah luar biasa. Dan itu ada salafnya juga. Jangan dibilang, oh ini apa namanya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi itu apa? Hikmah, rahmat, rahmatan lil alamin. Oh dia tidak tahu. Dia mungkin hanya melihat sabda Nabi yang memang di situ banyak yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan terkait dengan lembut, kelembutan, ya kan? Tetapi Nabi sendiri mengatakan tentang orang Khawarij. Apa kata Nabi? Ulaika kilabun nar. Mereka itu Khawarij, kata Nabi ini, sabda Nabi. Mereka itu anjing-anjingnya api neraka. Ini Nabi lembut atau keras ini? Hah? Lembut atau keras? Keras. Nabi yang bilang. Jadi bukan dikatakan, oh tidak ada petunjuknya dari Nabi. Nabi itu dakwahnya lembut. Memang dakwah Nabi itu lembut. Tetapi ada terkadang beliau keras, bersikap tegas pada sebagian penyimpangan yang besar. Dan itulah hikmah. Hikmah itu seperti itu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan orang itu dipaksa untuk lembut saja terus. Bukan. Memang asal kita dalam dakwah lembut, hikmah. Ya, kita mengajak orang. Tetapi terkadang dibutuhkan ketegasan pada sebagian orang. Ya, kalau Syekhul Islam mengibaratkan itu begini. Kalau kita mau nyuci tangan, ada kotor kan, kotoran tangan kita ya, kotor kita cuci. Pelan kita, ya kan? Tapi kalau ada kotoran yang melengket betul, terlalu kotor, apa yang kita lakukan? Apakah cukup sekedar begini? Enggak kan? Tapi bagaimana? Mungkin kita supaya apa? Supaya hilang, ya kan? Nah, begitu juga dalam dakwah. Jadi terkadang ada, kalau hanya sekedar kita lembut-lembutin belum bisa menerima, tapi harus sedikit begitu. Nah, supaya memang masuk itu. Ya. Begitu di dalam dakwah. Nah ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Jadi terkait dengan permasalahan ini, ya, perkara-perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini, ya, ada rincian-rincian terkait dengan hal tersebut, ya. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Syekh Ar-Rajihi rahimahullahu taala. Jadi hukum di sini berat, ya kan? Beliau tegaskan begitu, walaupun perlu dirinci. Penyimpangan itu yang bagaimana dulu. Kalau penyimpangan yang terlalu berat, ya, penyimpangan yang terlalu berat, ya terkadang ditahdir dengan hal yang berat pula. Ditahdir dengan hal yang keras pula. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, maka di sini ya perlu kita ingatkan terkait dengan apa? Terkait dengan seseorang yang dia menyimpang. Ya, dia menyimpang, kemudian dari penyimpangannya tersebut dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Ya perlu diketahui bahwa menghukumi seseorang itu binasa pada hari kiamat nanti, yaitu perlu rincian juga, ya. Artinya kalau seseorang itu masih berada di atas Islam, kemudian dia mati di atas keislamannya, itu perkaranya tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Kalau Allah menghendaki yang lain, Allah bisa mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Berbeda kalau itu adalah kekafiran, kemusyrikan. Nah, ini tidak dimaafkan kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Ya kan? Dalam keadaan belum bertaubat. Tetapi kalau penyimpangan tersebut masih berada, dia masih berada di atas Islam, maka masih mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini beliau sebutkannya terkait dengan orang yang menginginkan kebenaran, tetapi dia salah. Ini menunjukkan bahwa niat baik belum tentu menjadikan jalan orang tersebut menjadi baik. Orangnya baik belum tentu jalannya lurus, belum tentu. Ya, makanya kita jangan sampai tertipu. Ya, ada pernah disebutkan di masa Imam Ahmad rahimahullahu taala, ada seseorang penceramah, dai, ya ibaratnya dai kondang lah. Nah, dikenal kalau dia membawakan materi luar biasa, banyak jamaahnya, dan kalau dia membawakan pembahasan itu orang semua terpukau sama dia. Bahkan banyak orang yang menangis kalau menghadiri majelisnya. Sangat pandai membawa hati orang. Sangat pandai dia. Nah, tetapi orang ini menyimpang. Imam Ahmad
ketika melihat ada orang yang hadir di majelisnya, kemudian memuji-mujinya, oh dia Masya Allah kalau menyampaikan itu kami sampai tertangis-tangis karenanya. Imam Ahmad ingatkan, hati-hati ya. Dia mungkin boleh pandai dalam menyampaikan, punya retorika di dalam menyampaikan, bagus penyampaiannya, membuat kamu menangis, tapi ingat dia punya penyimpangan, kata Imam Ahmad rahimahullah. Karena yang namanya kebenaran itu tidak dilihat dari pandainya dia berjiwa orator misalnya, hebat dalam menyampaikan, membuat orang menangis, membuat orang bisa ketawa, bisa terhipnotis orang gara-gara itu. Bukan itu yang dinilai, tapi lihat isi ceramahnya, ya, akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, itu yang dilihat. Sehingga jangan sampai kita tertipu. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, dan sudah berlalu ya hadis yang pernah kita bacakan itu ya, terkait dengan orang yang berzikir itu dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dalilnya sama juga, hujahnya sama. Ya Abu Abdurrahman, ma uridna ilal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata beliau, wa kam min muridin lil khairi fala yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapatkan kebaikan tersebut, sebab jalannya yang menyimpang, memang jalannya yang memang salah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga dari sini ya, termasuk dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan ini yang banyak dilupakan oleh manusia pada hari ini, yaitu memperingatkan manusia dari penyimpangan dan dari orang-orang yang menyimpang. Ya, mentahdir manusia dari penyimpangan dan dari orang-orang yang punya pemikiran yang menyimpang. Nah, itu dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ya banyak terkadang diambil atau dianggap sebagian orang, ya ini terlalu keras atau bagaimana. Ya padahal tidaklah demikian. Itu dalam rangka menjaga agama kita justru. Makanya dari dulu ulama itu, lihat kalau kita belajar jarah wa ta'dil, itu mengkritik itu hal yang biasa di kalangan ulama. Ya, sebagian orang aja terkadang ya istilahnya terlalu baperan kalau sudah dikritik. Nah, padahal itu hal yang biasa. Dulu ulama begitu. Kalau kita belajar jarah wa ta'dil, itu biasa. Ulama ini dijarah, dita'dil. Nah, ya, hanya yang kita perlu perhatikan ya dawabitnya saja, kaidah-kaidah dalam mentahdzir itu. Nah, di sini ada orang terlalu berlebih-lebihan, ada juga orang yang terlalu bergampangan. Sampai-sampai menganggap ketika ada orang yang mentahdzir, oh ini isinya ceramahnya gibah saja ini. Oh, ini tidak bagus ini. Kenapa? Isinya menjelek-jelekkan orang. Kita itu kan harus anu sama orang. Subhanallah. Jadi ada yang satunya terlalu gulu, berlebih-lebihan, yang satunya terlalu lembek. Nah, ini tidak benar dua-dua jalan ini. Yang gulu tidak benar, yang bergampangan juga tidak benar. Yang benar itu yang mana? Yang pertengahan. Yang pertengahan. Kita jangan sampai lembek mendiamkan kesesatan dan ahli kesesatan. Jangan sampai didiamkan. Ya kalau kita diamkan, nauzubillah, umat bisa tersesat. Iya kan? Orang-orang tidak tahu. Makanya pernah disebutkan ya, kisah dari kalangan salaf. Ya, dari Imam Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullahu taala. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, dan juga oleh sebagian ulama yang lainnya. Ya, terkait dengan Amr bin Ubaid. Ya, salah seorang tokoh Mu'tazilah di zaman itu. Salah seorang tokoh Mu'tazilah di zaman itu. Ketika disebutkan Amr bin Ubaid, Imam Qatadah bin Di'amah langsung mencercanya, langsung mentahdzirnya. Ketika itu ada seorang murid Qatadah bin Di'amah yang bernama Asim al-Ahwal. Kata orang ini, kata Asim bin Ahwal, loh kenapa saya melihat sebagian ulama itu menggibah sebagian yang lain? Kenapa sebagian ulama itu membicarakan, mencerca sebagian ulama yang lain? Mendengarkan ucapan muridnya ini, Imam Qatadah, lihat ini imam, ulama. Imam Qatadah bin Di'amah mengatakan, ya Ahwal, wahai kamu, ya, ala tadri, tidakkah kamu tahu, ya, kalau seseorang misalnya berbuat kebid'ahan, ya, maka kebid'ahannya itu harus diperingatkan umat darinya supaya manusia tahu.
Ya sebab kalau tidak diperingatkan, kapan manusia bisa tahu ini menyimpang, ini yang benar? Dari mana orang bisa tahu? Nah, makanya diingatkan seperti itu. Maksud kita untuk menasehati sebenarnya. Nah, orang aja terlalu baperan, ya sedikit-sedikit, oh ini mencerca saya ini, oh enggak, ini menasehati kamu, ya. Makanya itu juga harus diluruskan ya. Sebagian orang salah kamus kayaknya. Ketika kita meluruskan kebenaran, oh ini menggibah ini, oh ini mencerca ini. Padahal menasehati. Bedakan antara menggibah dengan menasehati. Kita pun tahu hukum gibah itu tidak boleh di dalam agama. Mencerca itu terlarang di dalam agama. Tetapi dalam rangka menjaga syariat, kita butuh menjelaskan penyimpangan. Kalau tidak ada yang menjelaskan penyimpangan, siapa lagi? Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ya yang paling perhatian di dalam hal ini. Kalau Ahlus Sunnah sudah tidak mau lagi menjelaskan penyimpangan, siapa yang mau menjelaskan penyimpangan? Siapa lagi yang mau menjelaskan kesyirikan itu kesyirikan? Siapa lagi mau menjelaskan kebid'ahan itu kebid'ahan? Demi Allah, kalau bukan Ahlus Sunnah yang menjelaskan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, niscaya banyak sudah umat yang tersesat di zaman ini. Ini karena jasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kepada umat ini syirik, kesyirikan harus dijauhi, ini bid'ah, kebid'ahan harus dijauhi, sehingga umat ini pun terjaga. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik, maka demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan mewaspadai diri kita dari penyimpangan, dari jalan yang lurus ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas jalan as-sirat al-mustaqim dan menjauhkan kita dari jalan menyimpang, baik kita sadar ataupun kita tidak sadari. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.